Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali hari ini kita bertemu di program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan membaca Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap jemaat Tuhan yang mendengar bisa mendapatkan berkat. Kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami sampaikan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tentunya hari ini kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Kita percaya dan kita yakini, kita imani ini karena semua penyertaan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita membalas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana cara kita membalas kasih sayang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tentunya kita mau melakukan, kita mau memberikan yang terbaik dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya dan saya rindu juga untuk memberikan atau untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari sama-sama kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Bersama-sama kita akan baca. Sekali lagi dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan jelas berkata, kerjakanlah itu sekuat tenaga, ya, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemana kita akan pergi. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini menceritakan, ya, ini merupakan pernyataan dari Raja Salomo. Nah, dan kita tahu bersama bahwa Salomo ini adalah seorang raja yang dikatakan memiliki hikmat, kekayaan, kedudukan, bahkan kemasyhuran. Nah, di dalam hidup Raja Salomo jelas bahwa kunci untuk meraih keberhasilan adalah menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tema atau judul yang saya angkat hari ini yaitu menjadi yang terbaik. Sama seperti yang Raja Salomo, ya. Dia di mana dia menjalankan hidupnya, dia memiliki prinsip dalam hidupnya, yaitu keberhasilan itu adalah cara bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam segala hal. Bagaimana cara kita melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, kita garis bawahi kata menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tidak setengah-setengah ketika kita melakukan sesuatu. Tidak setengah-setengah ketika kita mengerjakan misalnya pelayanan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini jelas mengatakan kepada kita bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin. Nah, menjadi yang terbaik ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, ini adalah kerinduan Tuhan, kerinduan Allah bagi kita. Itu di mana dalam setiap kita melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Sehingga kita bisa melakukan itu menjadi yang terbaik. Haleluya. Kita lanjut. Di dalam Matius 25 ayat 14-30, di situ menceritakan perumpamaan tentang talenta. Nah, di mana di dalam cerita ini si Tuhan menghendaki setiap hamba yang beroleh masing-masing 5
2 dan 1 talenta untuk mereka melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya talenta yang mereka miliki itu mengalami yang namanya pelipat gandaan. Supaya talenta yang mereka miliki itu dilipat gandakan. Tuhan memberikan kita talenta. Kita percaya ketika kita melakukan yang terbaik, kita yakin Tuhan akan menambahkan hal itu kepada kita. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Dia. Kesempatan untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang kita sembah siang dan malam, yang setiap hari memberkati kita. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Tentunya dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Apapun itu, lakukanlah dengan kesungguhan hati dan penuh semangat. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati, apa yang dilakukan oleh hati, yang dikeluarkan dari hati kita, itu akan sampai kepada hati orang-orang yang kita layani. Atau itu akan sampai kepada hati orang-orang yang benar-benar membutuhkan pelayanan. Untuk itulah firman Tuhan di hari ini. Mari ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, selain kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan, kita lakukanlah itu dengan segenap hati kita. Dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh ketulusan hidup. Tidak ada alasan bagi kita, setiap orang percaya, untuk tidak menjadi yang terbaik, ya. Karena Tuhan dan kuasa-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan dan kuasa-Nya yang begitu besar senantiasa menyertai kita. Kita percaya setiap apapun yang kita lakukan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sehebat apapun manusia, jika tanpa penyertaan dari Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 firman Tuhan berkata seperti ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan atau renungan di hari ini dengan sebuah kesimpulan, ya. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu bagaimana selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, marilah kita kerjakan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Baik itu di dalam pelayanan kita atau di dalam pekerjaan kita sehari-hari dan lain sebagainya tentunya. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu kalimat atau satu kata, yaitu setiap apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin. Satu pertanyaan sebelum saya mengakhiri, bagaimana cara kita agar menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan? Kuncinya yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan mencatat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hati kita. Seperti kita melakukan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Saya yakin dan percaya Tuhan dan kuasa-Nya akan selalu menyertai kita. Kalau kita mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, bahkan kami renungkan bersama. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan bisa memberkati kami, bisa mengubahkan hidup kami, bisa mengajarkan bagaimana cara pemikiran kami untuk kami melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami bukan siapa-siapa di hadapan Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tetapi kami percaya ketika kami melakukan semua hal yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau percayakan kepada kami dengan segenap hati kami yakin dan percaya Tuhan berkat daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Saat Teduh GPD Mahaim Tegal. Biarlah Engkau memberkati mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah berkat kasih karunia dari Roh Kudus, cinta kasih dari Allah Yesus Kristus selalu menyertai, memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akhiri renungan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.